Bab 660 sangat kuat. Setiap pukulan pasti membuat badan menjadi memar. Valentino menggertakkan giginya, kemudian dia pun mengambil dua tongkat baja dan memegangnya di kedua tangan, lalu mengayunkannya secara brutal. Wajah Valentino tampak dingin, dia melawan 20 orang sendirian tanpa melangkah mundur sama sekali. Semua orang tercengang. Valentino sangat luar biasa. Kalau orang biasa, jangankan melawan, mereka pasti akan menangis ketakutan. Sebaliknya, Valentino tidak hanya melawan, dia juga berhasil menjatuhkan 5 atau 6 pemuda dalam waktu singkat. Kemampuan bertarung seperti ini sebanding dengan master seni bela diri di TV. Sialan! Kamu sangat tahan banting, ya? Jumandi meludah, dia mengambil sebuah tongkat baja, lalu menyerang dari belakang ke arah kepala Valentino di saat Valentino tidak memperhatikannya. Bagian ini sangat mematikan. Kalau berhasil dipukul Jumandi, Valentino pasti terluka parah sampai koma. Ketika Valentino menjatuhkan seorang pemuda, dia mendengar suara angin dari belakang, kemudian dia pun secara spontan membungkukkan badannya. Siup! Pukulan kuat dari Jumandi melintas dari kepala Valentino. Kalau Valentino agak telat membungkukkan badannya, pukulan itu pasti akan mengenai kepalanya. Jumandi tidak menyangka reaksi Valentino begitu cepat, dia pun bersiap untuk menyerang lagi. Namun, Valentino sudah tidak memberikan kesempatan. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba membungkuk, kemudian meluruskan pinggangnya secara tiba-tiba, dengan mengandalkan tenaga putaran pinggangnya, tongkat baja di tangannya tiba-tiba tercampak keluar. Brak! Ah! Batang baja tepat mengenai mulut Jumandi. Jumandi menjerit sambil menutupi mulutnya dan melangkah mundur. 3 gigi depannya telah copot. Sialan! Jumandi membentak dengan mulut penuh darah yang kelihatan sangat mengerikan. Dasar brengsek! Bunuh dia! Bunuh dia! Jumandi melihat gigi yang copot di tangannya, amarahnya melonjak dan dia pun berteriak keras bak orang gila. Bunuh dia? Aku akan bertanggung jawab kalau dia mati. Sialan! Begitu mendengar teriakan marah dari Jumandi, belasan pemuda juga ikutan marah. Mereka pun mulai menyerang bagian vital Valentino. Tadi mereka masih tidak memukul pada bagian yang mematikan, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak berbelas kasihan lagi. Setelah diserang oleh belasan pemuda, Valentino yang kuat juga tampak kewalahan. Masih lumayan kalau mereka menyerang dengan tangan kosong, tetapi sekarang mereka menyerang dengan tongkat baja yang sangat mematikan. Valentino akhirnya kelelahan dan dikepung oleh belasan pemuda itu. Luas pengepungan belasan pemuda itu semakin memperkecil ruang gerak Valentino. Dari 2 meter menjadi 1 meter hingga menjadi setengah meter. Hanya dalam waktu 30 detik, ruang gerak Valentino hanya tinggal setengah meter, sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menggunakan tongkat baja di tangannya untuk berusaha melawan. Semua orang tercengang. Semua orang melihat belasan pemuda mengepung Valentino dan mengerahkan segenap tenaga untuk menghantam ke bawah dengan tongkat baja di tangan mereka. Belasan pemuda mengangkat tongkat baja dengan tinggi, kemudian menghantamnya ke bawah. Gerakan seperti ini diulang terus-menerus. Jangankan orang biasa, biarpun orang besi, juga pasti hancur kalau dipukul seperti ini. Bunuh dia! Jumandi masih berteriak dengan marah. Sebagian besar pekerja menghela napas sambil menggelengkan kepala. Mereka merasa kali ini Valentino pasti akan dipukul sampai mati. Meskipun tidak mati, dia juga pasti lumpuh. Sebagian besar orang tidak tega melihatnya lagi. Mereka menghela napas, kemudian berjalan pergi. Zuna Yabarin membelalakan matanya, tatapannya kosong dan jantungnya berdetak dengan cepat. Valentino benar-benar akan mati dipukul oleh mereka. Menyingkirlah semuanya. Pada saat ini, terdengar suara bentakan seseorang yang ganas seperti binatang buas. Bentakan ini seperti bom yang meledak yang sontak membuat orang kaget. Semua orang secara spontan melihat ke arah datangnya suara. Belasan pemuda yang awalnya mengepung Valentino, saat ini sudah mundur. Pada saat bersamaan, seorang pemuda yang matanya memerah, tiba-tiba melompat ke udara sambil mengangkat tongkat baja. Dia memutarkan badannya dengan cepat seperti kincir angin dan kedua tongkat baja itu adalah bila kincir angin. Buk! Belasan pemuda tidak bisa menahan libasan dari tongkat baja tersebut. Setelah itu, 7 hingga 8 pemuda terluka dan tergeletak di lantai. Kuat. Sangat kuat. Semua orang tampak terkejut. Pada saat ini, pakaian Valentino sudah compang-camping, matanya memerah, membuat semua orang merasa ketakutan. Apakah dia masih manusia? Dipukul secara bergiliran oleh belasan orang dengan tenaga setan selama 1 menit, tetapi dia masih bisa berdiri. Dia bahkan mengalahkan 7 hingga 8 orang. Apakah ini adegan syuting film seni bela diri? Semua orang di lokasi tampak tercengang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa di dunia ada orang sehebat ini. Valentino berdiri di tempat dengan napas terengah-engah. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan tangannya gemetaran. Orang yang paham pasti bisa melihat bahwa meskipun sekarang Valentino masih tampak menakutkan, sebenarnya tubuhnya sudah kelelahan. Mungkin seorang anak kecil yang berusia belasan tahun juga bisa menjatuhkannya dengan gampang. Namun, melihat aura ganas dari Valentino, pemuda yang tersisa tetap tidak berani bergerak. Gusti juga tercengang. Dia pun berkata, hanya demi 400.000, apakah perlu seperti ini? Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan keras kepala.
Utang tetap adalah utang. Pada saat ini, Valentino benar-benar keras kepala. Dia tidak bisa menerima saran sedikit pun. Sialan! Aku tidak percaya. Kamu mau uang? Baik, hari ini aku akan memukulmu sampai lumpuh kemudian kuberikan uang 40 juta. Jumandi membentak, kemudian berjalan mendekati Valentino sambil memegang tongkat baja. Jangan! Zuna berteriak sambil berlari ke arah Valentino. Saat ini Valentino sudah sangat lemah. Dia tidak mungkin bisa bertahan terhadap serangan Jumandi lagi. Wush! Tepat ketika Jumandi hampir tiba di depan Valentino, Zuna mendekat dan meregangkan tangannya untuk menghadang di belakang Valentino. Dia akan mati kalau dipukul lagi olehmu. Dia akan mati! Zuna berteriak pada Jumandi dengan wajah penuh amarah. Hei, di kota Vero yang terpencil ini, memangnya kenapa kalau ada orang yang mati? Terutama sampah seperti dia, meskipun mati, juga tidak berarti apapun. Minggir! Jumandi mencibir sambil tertawa dingin. Jangan! Zuna ingin memapa Valentino. Namun, Valentino menghindar, dia tidak ingin disentuh oleh Zuna. Kamu! Zuna tercengang dan wajahnya menjadi kaku. Teman Zuna tidak sanggup melihatnya, dia mendekat kemudian menarik Zuna pergi. Untuk apa kamu berpura-pura berwibawa? Memangnya kenapa kalau Zuna menyentuhmu? Dasar orang tidak berguna dan tidak punya kekuasaan, kamu menganggap dirimu hebat. Kalau kamu memang hebat, siapa yang berani menindasmu? Teman Zuna menatap Valentino dengan dingin sambil berbicara dengan kasar. Lie, jangan dikatakan lagi. Ujar Zuna dengan nada kecewa. Ayo kita pergi. Tidak perlu peduli padanya, aku ingin melihat hari ini dia akan dipukul hingga mati atau tidak. Lia menarik Zuna ke sisi lain secara paksa. Jumandi tertawa keras, dia mengangkat tongkat baja, kemudian memukul ke arah Valentino. Hentikan! Bos besar datang! Bab 661 Bos besar datang. Tiba-tiba, manajer Dennis berteriak menghentikan gerakan Jumandi. Begitu mendengar teriakan, Jumandi tercengang sejenak, kemudian meletakkan tongkat baja di tangannya. Warna kemerahan pada mata Valentino juga perlahan memudar. Tadi Valentino sudah menatap ke arah leher Jumandi. Kalau Jumandi menyerang, dia akan menancapkan tongkat baja di tangannya ke leher Jumandi tanpa ragu. Dulu Valentino mungkin tidak akan bertindak seperti itu, tetapi sekarang dia bukan Valentino yang berhati lembut seperti dulu lagi. Sialan! Cepat bubar! Gusti mendesak orang-orang untuk bubar, kemudian dia pun bersiap untuk pergi. Dia tidak menyangka bahwa harus membuang banyak waktu untuk menaklukkan Valentino. Kalau dari awal dia tahu bahwa Valentino seganas ini, dia pasti akan memberikan 400.000 meski tidak sudi. Sekarang bahkan bos besar sudah datang, amarah Gusti membara. BZZ! 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 3 sedan Mercedes-Benz hitam melaju menuju departemen proyek dari kejauhan. Roda berguling di atas kerikil dan mengeluarkan suara. Bocah, nanti aku akan menghajarmu lagi. Jangan pergi kalau kamu hebat. Jumandi melirik Valentino sambil tersenyum sinis. Kemudian berjalan menuju arah datangnya mobil bersama Gusti. Mereka tidak mengenal bos besar, tetapi ada baiknya kalau bisa bertatap muka dengan bos. Semua orang mengetahui bahwa Rice Real Estate sangat terkenal di kota Vero. Kabarnya bos besar itu memiliki aset mencapai ratusan miliar. Belasan manajer dan supervisor departemen proyek, serta pemimpin setiap departemen berjalan keluar untuk menyambut. Gusti sudah menyuruh semua pekerja untuk bubar, tetapi tetap ada orang yang suka menonton keramaian yang masih berada di tempat. Gusti tidak peduli lagi terhadap mereka. Dia segera ikut manajer Dennis pergi menyambut mobil yang datang. 3 Mercedes-Benz perlahan berhenti, kemudian masing-masing turun 4 pengawal dari 2 mobil yang berada di depan dan belakang. 8 orang pengawal berbadan kekar, mereka mengenakan jas hitam dan memakai kacamata hitam. Setelah turun dari mobil, 8 pengawal berdiri di sekitar Mercedes-Benz yang ada di tengah. Dari mobil tengah keluar seorang pemuda berusia 30-an tahun yang badannya lebih kekar dari 8 pengawal di samping. Meskipun ditutupi oleh pakaian, otot-ototnya yang kekar masih kelihatan, dia tampak sangat kuat. Tatapan tajam pemuda ini membuat semua orang merasa ketakutan. Tiba-tiba Jumandi berteriak dengan wajah terkejut. Kadeska? Anda? Jumandi sering berbaur di sekitar sini, jadi dia pernah bertemu dengan berbagai jenis orang. Namun, orang paling terkenal di zona pengembangan ini adalah Deska. Dia termasuk tokoh besar di antara kelompok preman. Dulu Jumandi hanya pernah melihat Deska beberapa kali dari jauh. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Deska di sini. Sebagian besar pekerja juga tampak terkejut. Bagaimana juga, Deska merupakan orang yang sangat terkenal di wilayah ini. Ketika belum dikembangkan, tempat ini masih agak kacau, Deska mengumpulkan sekelompok anak buah untuk menenangkan tempat ini, sehingga dia pun menjadi terkenal. Sekarang seiring dengan kemajuan masyarakat, lingkungan juga menjadi tentram dan Deska akhirnya bisa membersihkan namanya. Sampai setengah tahun yang lalu, dia sudah sepenuhnya tidak campur tangan dalam urusan ilegal lagi. Namun, siapa sangka tindakannya itu hanya untuk diperlihatkan kepada pemerintah. Asal Deska menginginkannya, kapanpun dia bisa memanggil segerombolan orang keluar. Siapa kamu? Deska menatap Jumandi dengan tatapan datar.
Tak menunggu Jumandi berbicara, Deska mengayunkan tangannya sambil berkata, "Sekarang aku bekerja untuk Pak Riz." Dia langsung menjelaskan semuanya hanya dengan satu kalimat. Begitu mendengarnya, semua orang menjadi kagum terhadap bos besar Rise Real Estate. Dia bahkan bisa menjadikan ketua seperti Deska sebagai anak buah. Bos besar ini memang hebat. Selesai berbicara, Deska membuka pintu belakang mobil Mercedes-Benz, kemudian menyambut orang di dalamnya dengan hormat, sambil membungkukkan badannya. Plak! Tampak sebuah kaki kiri yang memakai sepatu kulit buaya dihentakkan ke lantai. Kemudian keluar seorang pria paruh baya dari mobil. Pria paruh baya memakai jas pas badan yang membuatnya terlihat seperti orang sukses. Pria paruh baya merapikan kerahnya, jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan kirinya tampak berkilau. Yang dipakainya adalah jam tangan Patek Philippe 20 generasi keempat seri berlian emas putih. Jam tangan ini harganya sekitar 4 miliar. Pak Riz! Sudah merepotkan Pak Riz. Selamat datang untuk mengawasi lokasi konstruksi, Pak Riz. Belasan anggota departemen proyek segera mendekat dan menyapa pria paruh baya itu dengan penuh hormat. Mereka berbondong-bondong ingin pria paruh baya itu melihat ke arah mereka. Karena Pak Riz ini merupakan bos besar yang hartanya mencapai ratusan miliar. Sementara itu, ketika melihat pria paruh baya, Valentino tampak mengernyit, dia teringat akan banyak kenangan lama. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia bisa muncul di sini? Teringat masa lalunya bersama orang ini, Valentino timbul rasa khawatir. Kalau orang ini mengenal Valentino, identitas Valentino akan terbongkar, dan orang ini mungkin saja akan membalas dendam. Waktu itu Valentino berbelas kasihan padanya, tetapi hati manusia sangat rumit. Sekarang Valentino tidak berani mempercayai orang lain selain Angel dan Hendrik. Saat ini hati Valentino sangat kacau. Dia menundukkan kepalanya untuk menutupi wajahnya, dan bersiap untuk pergi secara diam-diam. Berhenti! Ingin kabur setelah membuat keributan? Baru saja membalikkan badan, Valentino langsung dipanggil oleh seorang pemuda. Begitu mendengar suara teriakan, semua orang melihat ke arah Valentino. Sementara itu, Pak Riz sama sekali tidak memedulikan kejadian di sini. Dia diarahkan oleh belasan manajer departemen proyek untuk pergi melihat lokasi konstruksi. Pak Riz, pakai helm ini. Manajer Dennis segera memberikan sebuah helm baru. Pak Riz tidak menolak, dia menerima helm dan ingin memakainya. Sialan! Valentino, kamu ingin kabur setelah membuat masalah. Bentak Jumandi. Plak! Tidak disangka, begitu mendengar perkataan Jumandi, tangan Pak Riz gemetar, kemudian helm di tangannya terjatuh. Pak Riz tampak membelalakan mata sambil melihat ke arah Jumandi. Sambil membentak, Jumandi berjalan ke arah Valentino sambil memungut tongkat baja. Apa yang terjadi? Tanya Deska. Kak Deska, bocah ini datang membuat keributan di tempat kita dan memukul belasan anak buah kita. Ujar Jumandi sambil menunjuk ke arah Valentino. Deska melihat belasan pemuda yang berbaring di lantai. Dia sendirian? Ujar Deska dengan ekspresi kaget. Iya. Jawab Jumandi dengan malu. Deska dan beberapa orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia gelap juga sontak tercengang. Menjatuhkan belasan orang sendirian dan masih bisa berdiri tegap. Setelah sekian lamanya menjadi preman, dia baru pertama kali melihat orang sehebat ini. Pada saat ini, Pak Riz juga melihat ke arah Valentino. Setelah melihat bayangan punggung Valentino yang khas itu, dia pun membelalakan matanya. Meskipun sekarang pakaian Valentino compang-camping, aura khas darinya tetap tidak bisa diabaikan. Bab 662 teman lama. Pak Riz tidak akan pernah melupakan sosok ini. Kak Deska, silakan lanjutkan urusan kalian, biar aku yang mengurus bocah ini. Setelah itu, Jumandi mengangkat tongkat baja dan maju ke depan. Hentikan! Ketika Jumandi baru saja mendekati Valentino, tiba-tiba Pak Riz malah berteriak. Jumandi terkejut, lalu buru-buru diam di tempat. Orang-orang yang ada di sekitar melihat ke arah Pak Riz dengan terkejut. Sebenarnya, apa yang ingin dia lakukan? Pak Riz menatap punggung Valentino sambil menelan ludah, wajahnya juga tampak gugup. Orang-orang di sekitarnya lebih bingung lagi, tidak tahu apa yang terjadi. Pak Riz menggosok-gosok telapak tangannya, lalu sedikit berteriak. Tuh, Tuan Valentino! Ketika dia berteriak Tuan Valentino, orang-orang yang ada di sekitarnya tercengang. Siapa yang sebenarnya Pak Riz panggil? Apakah yang Pak Riz maksud adalah Valentino Wijaya? Pada saat itu, banyak dari mereka yang terbelalak. Jumandi dan Gusti juga saling memandang satu sama lain, mereka merasakan firasat yang buruk. Valentino sedang dalam posisi membelakangi Pak Riz, saat ini dia menghela napas karena pada akhirnya dia ketahuan juga. Valentino sangat ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Dia berbalik perlahan, menatap ke arah Pak Riz dengan ekspresi yang rumit sambil sedikit mengangguk. Pak Riz yang memiliki Rise Real Estate ini sebenarnya dulu adalah seorang CEO dari grup Kingston yang perkembangannya cukup pesat di kota Neo. Nama lengkapnya adalah Riz Kingston. Bahkan Valentino sama sekali tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Di hari ulang tahun pernikahan Angel dan Valentino yang ketiga tahun, Ryan yang merupakan putra Riz, menculik Angel dan ingin melakukan sesuatu padanya. Dalam keadaan sangat marah,
Valentino menggunakan bala bantuan tingkat A milik keluarga Wijaya untuk mengepung Rain dan yang lainnya. Valentino bahkan memaksa grup Kingston untuk segera keluar dari kota Neo. Tidak disangka, Riz ternyata pergi ke kota Vero dan bahkan mendirikan Rise Real Estate. Kalau dilihat-lihat, perkembangan perusahaannya lumayan juga. Akan tetapi, bagi Riz yang sudah pernah mengalami pasang surut dalam dunia bisnis, membangun bisnis baru bukanlah sesuatu yang sulit. Terlebih lagi, saat grup Kingston keluar dari kota Neo, Valentino tidak terlalu kejam pada mereka. Ketika Riz pergi, dia pasti membawa dana yang sangat besar, jadi tidak sulit jika dia ingin berkembang di kota lain. Apakah Anda benar-benar Tuan Valentino? Setelah melihat wajah Valentino dengan jelas, Riz terpana, lalu dengan cepat berjalan ke arah Valentino. Tuan Valentino, Tuan Valentino. Pada saat ini, perasaan Riz juga tidak karuan. Bertemu dengan kawan lama yang sebelumnya pernah menjadi musuh di tempat asing, bisa dibayangkan seberapa kacanya perasaan Riz saat ini. Namun, Riz pada akhirnya tetap mengulurkan kedua tangannya dan menjabat tangan kanan Valentino. Melihat pemandangan ini, semua orang jadi bingung. Wajah Jumandi dan Gusti yang sebelumnya sudah merasakan firasat buruk itu tidak berhenti bergetar. Sedangkan manajer Dennis dari departemen proyek juga tampak kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Zuna dan sahabatnya adalah orang yang paling terkejut ketika melihat kejadian ini. Mereka sama sekali tidak menyangka, seorang bocah miskin yang tidak memiliki kekuasaan 10 menit lalu, ternyata adalah orang yang disegani oleh bosnya sendiri. Dia adalah orang besar yang dihormati, namanya Tuan Valentino. Jika diperhatikan, Riz tampaknya memperlakukan Valentino dengan sangat sopan. Dengan relasi yang seperti ini, Valentino bisa menyuruh Riz untuk memberinya gaji yang lebih besar. Tapi kenapa Valentino malah jadi kuli angkat semen? Tidak ada satu orang pun yang mengerti, tapi mereka juga tidak berani bertanya lebih banyak. Jadi mereka hanya melihat Valentino dan Riz tanpa berbicara. Valentino bersalaman dengan Riz, lalu berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Sangat menarik bisa bertemu kawan lama dengan cara seperti ini. Sebelum meninggalkan kota Neo, Riz sampai berlutut demi meminta permohonan maaf dari Valentino. Namun sekarang, Riz mengenakan jas dan tampak sangat gagah, sedangkan pakaian Valentino compang-camping dan bahkan ada bercak darah. Situasi seperti ini membuat Riz dan Valentino tampak canggung. Akan tetapi, Riz sama sekali tidak mencibir Valentino. Dia malah bersikap sopan padanya. Tuan Valentino, lupakan saja. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk mengobrol? Tidak enak berbicara di sini. Riz dengan ramah mengundang Valentino. Awalnya Valentino sempat ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli apakah Riz ingin membahas kembali masalah Rain waktu itu, ataupun mengenai hal yang lainnya, Valentino tetap tidak bisa kabur. Setelah melihat Valentino setuju, Riz segera memimpin jalan dan naik ke mobil bersamanya. Namun, ketika melewati Jumandi, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Tuan Valentino, ada masalah apa? Kenapa kamu bisa berkelahi dengan mereka? Valentino diam sebentar, lalu pada akhirnya menjawab sesuai kebenaran. Aku di sini bekerja sebagai kuli angkat semen. Saudara sepupunya yang bernama Gusti memberiku 4 lembar uang palsu, jadi aku berdebat dengannya. Tapi, mereka malah menyuruh orang untuk menghajarku. Riz terperanjat. Dia sama sekali tidak menyangka, Valentino akan melakukan pekerjaan semacam itu. Kurang ajar! Riz ketika berbalik dan menghadap ke manajer Dennis. Riz tidak kenal dengan Gusti, tapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan manajer Dennis. Aku dari awal sudah pernah berkata bahwa gaji karyawan tidak boleh ada yang kurang. Apakah caramu bekerja seperti ini? Riz memelototi manajer Dennis. Pak Riz, saya. Manajer Dennis terkejut sampai-sampai kakinya terasa lemas. Dengan tidak sabar, Riz melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak mau tahu siapa dia. Intinya dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Setelah itu, Riz berjalan menuju ke mobil Mercedes-Benz bersama dengan Valentino. Gusti merasa seperti tersetrum listrik, dia sangat ingin menampar dirinya sendiri. Jika dari awal Gusti tahu bahwa hanya karena uang sebesar 400.000 bisa membuat masalah sebesar ini, dia pasti akan memberikan uang itu kepada Valentino sekalipun dia harus sampai berlutut. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Pak Riz, mereka harus diapakan? Tanya Deska sambil menunjuk ke arah Jumandi. Sebelumnya, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Jumandi memukuli Valentino dengan tongkat baja. Riz terdiam sejenak, kemudian berkata, Tuan Valentino adalah temanku. Aku mengerti. Silakan Anda pergi lebih dulu, saya akan menyusul. Jawab Deska dengan patuh. Bisa menjadi bawahan Riz menandakan bahwa Deska memiliki kemampuan yang baik. Deska sudah mengerti harus berbuat apa tanpa harus diberi instruksi dengan jelas oleh bosnya. Di tengah tatapan orang-orang banyak, Riz dan Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz. Manajer Dennis buru-buru berkata, Pak Riz, bukankah hari ini Anda datang untuk menginspeksi lokasi konstruksi? Ada hal penting yang harus aku diskusikan dengan Tuan Valentino, jadi ganti hari lain saja. Riz melambaikan tangannya lalu menaikkan kaca mobil. Pengemudi dengan cepat menyalakan mesin mobil dan meninggalkan lokasi konstruksi. Di belakang, mobil Mercedes-Benz juga dengan cepat mengikuti. Sedangkan Deska tidak terburu-buru. Dengan ganas, dia menatap ke arah Jumandi. Valentino adalah teman Riz. Akan tetapi, Jumandi sudah memukuli Valentino,
yang artinya dia juga memukuli Reese. Bisa dibayangkan bagaimana Deska akan mengurus Jumandi. Bab 663 menanggung kesalahan sendiri. Kak Deska, aku tidak tahu Tuan Valentino. Seluruh tubuh Jumandi terus gemetaran. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Deska, tapi mana mungkin dia tidak tahu. Siapa orang di area zona pengembangan yang tidak memanggilnya Kak Deska ketika berpapasan? Sekarang kamu sudah tahu, kan? Ujar Deska dengan acuh, sembari membungkuk dan mengambil sebuah tongkat baja. Dia menimbang tongkat itu di tangannya dan berjalan ke arah Jumandi. Aku sudah tahu. Kedua kaki Jumandi terus gemetaran. Bagus kalau gitu. Deska berjalan ke hadapan Jumandi dengan perlahan. Jumandi sangat ketakutan, tapi tidak punya keberanian untuk bersembunyi. Jika dia bersembunyi, konsekuensinya pasti akan semakin besar. Kak Deska, aku bersalah. Wajah Jumandi penuh dengan ketakutan, tidak ada lagi keangkuhan tadi yang ingin membunuh Valentino. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Setelah mengatakan itu, tongkat baja Deska langsung dihantamkan ke bawah. Mafia memang kejam dan tidak kenal ampun. Teriakan malang Jumandi terdengar. Deska menghabisinya dengan ekspresi datar. Beberapa orang bahkan mendengar suara lengan Jumandi yang patah. Walaupun Gusti adalah saudara sepupu Jumandi, tapi saat ini dia tidak berani berbuat apa-apa dan hanya berdiri diam dengan wajah pucat pasi. Saat melihat kedua Mercedes-Benz yang melaju di kejauhan dan mendengar suara teriakan malang dari Jumandi, Zuna tiba-tiba menghela napas. Pada saat ini, sahabatnya juga ternganga dan bungkam. Lee, dari awal aku sudah memberitahumu kalau dia berbeda dari orang lain. Temperamannya itu sangat menarik. Benar-benar berbeda dari temperaman orang lain, kamu sudah melihatnya sendiri, kan? Bisik Zuna. Sudah. Wajah Lee merah padam, dia terdiam. Latar belakang Valentino yang begitu luar biasa membuatnya terkaget. Awalnya, dia mengira kalau Valentino itu hanya seorang bocah miskin. Serta, Valentino harusnya merasa tersanjung karena diperlakukan oleh Zuna dengan begitu baik. Namun jika dilihat-lihat lagi sekarang, bukan Valentino yang tidak cocok untuk Zuna, melainkan Zuna yang tidak cocok untuk Valentino. Di dalam mobil, Luis mengusap tangannya dengan licik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Valentino, putraku yang tidak berguna itu. Dia. Valentino langsung tahu kalau alasan Luis mengundangnya adalah karena hal ini. Nama Rice Real Estate juga diangkat dari nama Rain dan Luis. Namun saat ini, Valentino justru mengernyit pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak suka membohongi orang, tentu saja dia tidak akan menipu Luis mengenai hal seperti ini. Valentino harus mengatakan semuanya sesuai kenyataan. Keputusan Luis ada di tangannya sendiri. Kalau di masa lalu, Valentino pasti akan langsung memberitahunya bahwa Rain telah meninggal tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan jika Valentino tidak turun tangan sendiri, prajurit keluarga Wijaya pasti tidak akan membiarkannya hidup. Namun, itu di masa lalu. Ellen juga seharusnya sudah meninggal, tapi dia justru muncul di hari ulang tahun Angel. Bahkan di antara anak buah Kasman pun, muncul mata-mata. Apalagi prajurit bala bantuan tingkat keluarga Wijaya yang hanya merupakan bawahan mereka. Karena itu, sekarang Valentino masih belum yakin apakah Rain sudah dibunuh. Valentino mengernyit dan merenung selama beberapa detik, kemudian berkata, Aku sekarang juga tidak. Tuan Valentino. Namun, sebelum Valentino menyelesaikan perkataannya, Luis tiba-tiba memotongnya. Tuan Valentino, Anda tidak perlu mengatakannya, bagaimanapun kondisi putraku yang tidak berguna itu, lebih baik Anda tidak memberitahuku. Agar setidaknya ini dapat menjadi kenanganku. Setelah mengatakan ini, Luis kemudian menghela napas panjang dan terlihat menua 50 tahun. Mau bagaimanapun juga, Rain adalah darah dagingnya, dia tentu saja mengkhawatirkan Rain. Jika dia sudah meninggal, apa kamu tidak akan membenciku? Valentino terdiam sejenak dan bertanya dengan datar. Saya? Setelah mendengar itu, Luis tercengang, kemudian menggeleng dan tersenyum pahit. Dia berkata, Benci? Apa gunanya membenci Anda? Ini semua kesalahannya. Kalau mau membenci, justru saya membenci diriku sendiri karena terlalu terbiasa dengan tindakannya yang seperti itu. Setelah mendengar perkataan Luis, hati Valentino yang dipenuhi dengan kekejaman tiba-tiba menjadi lebih tenang. Setelah dia siuman kali ini, sifatnya berubah drastis, metodenya menyelesaikan sesuatu jadi tegas dan kejam. Namun, saat mendengar perkataan Luis ini, Valentino jadi bertanya pada dirinya sendiri, tampaknya ada beberapa orang yang memang tidak seharusnya dibunuh. Namun, pemikiran ini hanya ada selama 2 detik, Valentino langsung menghapus itu dari pikirannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Ada beberapa orang yang tidak bisa dimaafkan. Saya juga paham, seandainya Tuan Valentino tidak turun tangan, kami sekeluarga pasti juga akan ikut terlibat. Oleh karena itu, saya tidak membenci Anda, Tuan Valentino. Luis kembali menghela napas panjang. Dengan metode Valentino saat itu, jika dia ingin membunuh semua orang, Luis pun tidak akan sempat ke kota Verum untuk membangun Rice Real Estate. Bahkan keluar dari kota Neo pun akan jadi sesuatu yang sulit. Menanggung kesalahan sendiri? Valentino mengangguk santai. Luis ragu sejenak, kemudian bertanya. Kalau begitu, dia sebenarnya, aku hanya bisa memberitahumu kalau aku sendiri juga tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak. Jawab Valentino dengan jujur. Kalau begitu, dia sekarang ada di mana?
Tanya Riz sambil terbelalak. Valentino melirik Riz, pada akhirnya dia berbohong. Sebelumnya, aku hanya menyuruh orang untuk mengusirnya, aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Valentino benar-benar tidak ingin Riz menderita karena kehilangan anaknya pada usianya saat ini, lebih baik dia memberinya sebuah kenangan. Baik, baik. Saya sudah puas dengan itu. Riz menyandarkan kepalanya ke belakang kursi dan menghela napas panjang. Tuan Valentino, kenapa Anda sekarang mengangkut semen ke lokasi pembangunan? Setelah beberapa saat, Riz kembali bertanya. Valentino ragu sejenak dan bertanya. Apa kamu tidak tahu hal yang terjadi di kota Neo? Saya tahu sedikit, ini karena saya punya teman di kota Neo. Jadi, saya tahu sedikit dari cerita temanku. Berita itu benar-benar ditutupi. Saya hanya tahu sedikit. Jawab Riz dengan pelan setelah ragu sejenak. Dia memang sudah tahu, tapi ingin mendengar cerita langsung dari Valentino. Valentino mengangguk dan melihat ke jendela dengan tenang sambil merenungkan sesuatu. Tuan Valentino, ayo kita cari tempat duduk dan membicarakan hal ini. Ajak Riz. Valentino mengangguk setuju. Walaupun Riz tidak tahu banyak, dia pastinya tetap mengetahui situasi kota Neo saat ini lebih mendalam dari Angel. Jadi, tidak ada salahnya berbincang dengan Riz. Yang terpenting, Valentino juga ingin tahu situasi kota Vero. Entah keluarga Wijaya memiliki prajurit di sini atau tidak, siapa pemimpinnya dan apakah itu orang dari pihak Timothy. Valentino dan Angel tinggal di pinggiran zona pengembangan yang terpencil. Mereka hanya bertemu dengan sedikit orang, jadi tidak punya peluang untuk mencari tahu banyak hal. Karena sudah bertemu dengan Riz, tentu saja Valentino harus bertanya dengan jelas. Bab 664 Situasi Kota Neo. Riz juga cukup baik terhadap Valentino. Riz pertama-tama membawa Valentino ke tempat pemandian untuk berendam air panas dan membersihkan diri. Walaupun Valentino mengalami cukup banyak luka, tapi kebanyakan lukanya adalah memar, hanya ada sedikit goresan. Jadi, itu tidak memengaruhinya saat berendam. Saat berendam air panas, suhu airnya menutupi permukaan kulit, sehingga sirkulasi darah dipercepat yang menyebabkan rasa sakitnya semakin parah. Bahkan Valentino yang tangguh pun tetap kesakitan hingga mengernyitkan dahi. Namun, ini dapat mempercepat pembuangan darah pada tubuh yang sangat bermanfaat untuk penyembuhan memar. Setelah selesai berendam air panas, Riz menyuruh dua gadis untuk mengoleskan obat pada Valentino. Setelah itu, pakaian dengan merek ternama langsung disodorkan ke Valentino. Valentino melirik ke pakaiannya yang compang-campingnya, dan langsung menerima pakaian dengan merek ternama dari Riz, lalu memakainya. Jika dia pulang dengan pakaian compang-camping, Angel pasti akan mengkhawatirkannya. Valentino mengenakan jas santai yang pas tersebut, gaya pakaian itu juga menegaskan perawakannya. Valentino melipat lengan jasnya dengan santai, dan merapikan kerahnya. Valentino yang sudah mengganti pakaiannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Pakaian hitam dari atas sampai ke bawah itu membuatnya terlihat sangat suram. Saat ini, Riz memandang Valentino dengan kagum dan tidak tahan memuji. Tuan Valentino, ini baru cocok dengan perawakanmu. Mulut Valentino bergerak, tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, ada perselisihan besar antara Valentino dan Riz. Menerima barang dari Riz membuat Valentino merasa tidak nyaman. Tuan Valentino, kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Mungkin situasimu sekarang tidak terlalu baik, tapi pasar itu bagaikan medan perang, kalah dan menang adalah hal yang biasa untuk para prajurit. Selama kamu tidak menyerah, suatu hari pasti akan pulih kembali. Kamu juga tidak perlu merasa terbebani. Jika kamu sebelumnya tidak menunjukkan belas kasihan, aku pasti tidak akan bisa keluar dari kota Neo lagi, Rice Real Estate juga pasti tidak akan ada sekarang. Riz menyadari ketidaknyamanan di wajah Valentino dan berinisiatif untuk angkat bicara terlebih dulu. Walaupun dia tidak di kota Neo, dia punya teman di sana. Dia juga sudah mendengar kabar angin mengenai permasalahan keluarga Ika dan keluarga Willianto. Ketika dia tahu kalau keluarga Ika telah dimusnahkan dan Frederick ditembak mati di villa, Riz langsung tercengang dengan latar belakang Valentino yang luar biasa dan merasa bersyukur tidak melawan Valentino hingga akhir. Jika tidak, selain Riz, istri, anak dan ibunya kemungkinan juga akan dibunuh. Yang paling penting adalah, selain berterima kasih pada Valentino atas belas kasihannya, Riz saat ini terus merasakan sedikit ketakutan dalam hatinya. Orang yang lebih berkuasa pasti selalu lebih kuat. Sebelumnya, Valentino mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jadi mana mungkin dia tidak punya kekuatan sama sekali sekarang. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Valentino, kemungkinan kali ini, dia tidak akan bisa selamat lagi. Terima kasih. Valentino terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Jangan sungkan, Tuan Valentino. Jawab Riz yang kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu, Riz membawa Valentino ke restoran. Mereka makan sambil berbincang. Valentino tidak terburu-buru untuk bertanya, tapi dia sengaja mengungkit beberapa hal dengan santai. Lebih baik menunggu Riz berinisiatif untuk menceritakannya sendiri. Tuan Valentino, mengenai kota Neo, saya juga pernah mendengar tentang asosiasi Valentino Empire. Anda yang mendirikannya, kan? Riz menuangkan segelas anggur untuk Valentino dan bertanya dengan hati-hati.
Valentino juga tidak menyembunyikannya dan mengangguk pelan. Walaupun Riz sudah mendengar beberapa kabar angin, saat Valentino mengonfirmasikannya secara langsung, dia tetap terbelalak kaget. Asosiasi Valentino Empire terdiri dari ratusan grup perusahaan besar di kota Neo. Di antaranya juga terdapat 4 keluarga besar kota Neo, grup Nagasan dan mantan anggota Kamar Dagang kota Neo yang dianggap cukup mengerikan. Bisa dikatakan bahwa asosiasi Valentino Empire dulunya menduduki puncak kota Neo. Hanya saja, Tuan Valentino kemudian. Riz lebih penasaran dengan hal ini. Sebagai ketua dari asosiasi Valentino Empire, Valentino justru berada dalam situasi sekarang yang merupakan hal yang tidak masuk akal. Sekarang, kota Neo memang merupakan hal yang rumit, bahkan Riz pun tidak memahaminya. Bagaimanapun juga, dia tidak berada di kota Neo dan berita yang dia dapat hanyalah kabar angin. Semua ini adalah masa lalu, jangan membahasnya lagi, bukankah kota Neo sekarang memiliki struktur yang baru? Valentino melambaikan tangannya dengan pelan. Valentino meraih gelas anggurnya dan memindahkannya ke samping, lalu menyeruput seteguk teh hijau. Riz terdiam sejenak, kemudian duduk tegak secara perlahan dan berkata, "Sekarang, kekuatan terbesar yang ada di kota Neo adalah Asosiasi Perdagangan Prabu. Ya, katanya, itu kekuatan keluarga Wijaya di kota Kamr. Kalau tidak salah, ketuanya bernama Nick Wijaya." "Oh ya, Tuan Valentino, Anda dan keluarga Wijaya?" tanya Riz dengan hati-hati. "Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Wijaya." Tanpa menunggu Riz menyelesaikan perkataannya, Valentino langsung menyelanya sambil mengernyitkan dahi. Riz terdiam, lalu berdeham dan tidak lanjut berkata-kata lagi. Valentino merenung sejenak, lalu melembutkan nada bicaranya dan berkata, "Aku tidak ingin mengungkit masa lalu lagi, maafkan aku, Tuan Riz." Riz segera melambaikan tangan, mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Dia juga tidak pernah mengungkit hal mengenai kota Neo. "Kalau begitu, kita tidak perlu membahasnya lagi, Tuan Valentino. Aku hanya bisa memberitahumu kalau saat ini kota Neo sedang berada dalam kesulitan. Kudengar, grup Nagasan, beberapa grup perusahaan lama, serta ketiga keluarga besar kota Neo sedang mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Ada yang bilang bahwa mereka telah meninggalkan dan keluar dari persaingan di kota Neo, tapi aku tidak tahu ini benar atau tidak. Kota Neo yang sekarang seolah sedang digenggam dengan erat oleh sebuah tangan yang besar. Semua berita yang tersebar keluar dikontrol oleh tangan tersebut. Jika dia tidak ingin mengeluarkan berita tersebut, berita itu tidak akan tersebar sama sekali. Berita itu seolah terkurung rapat." Seiring Riz menceritakan segala hal yang diketahuinya, Valentino juga mulai memahami kondisi kota Neo sekarang secara umum. Sesuai dugaannya, Timothy dan yang lainnya sudah beraksi, mereka mengutus Nick untuk menjaga kota Neo. Mungkin bahkan sekarang keluarga Wijaya juga sudah berubah drastis, dan memilih Timothy sebagai penerusnya. Semua kerja keras Valentino di kota Neo berubah menjadi keuntungan yang langsung diambil alih oleh Timothy. "Saya bahkan juga mendengar kalau terjadi sesuatu pada Ketua Asosiasi Valentino Empire, dia sudah mati." Riz mengamati ekspresi Valentino, dan berkata dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, ekspresi Valentino tidak berubah, tapi telapak tangannya yang ada di bawah meja dikepalkan dengan erat. Dia bertindak tegas, menghancurkan sesuatu dari akarnya, dan mengikuti cara kerja Timothy. Jika Hendrik tidak menahan diri, dan melindungi Evan mati-matian, kemungkinan malam itu, dia dan Angel sudah mati. Ini adalah perseteruan darah. "Entahlah, apa Tuan Valentino punya rencana sekarang?" Riz melirik Valentino. Awalnya dia berniat untuk menuangkan anggur untuk Valentino. Tapi saat menyadari bahwa anggur Valentino tidak berkurang, dia langsung meletakkan kembali botol anggur itu. Bab 665 mau tidak mau harus kembali. Valentino tersadar dari lamunannya, kemudian dia menggeleng dan menjawab. "Aku masih belum tahu. Kalau memungkinkan, aku ingin minta tolong kepada Pak Riz." Valentino menatap ke arah Riz. Riz tertegun sejenak dan tidak merespons perkataan Valentino. Kalau Valentino ingin meminta Riz untuk mendatangi Asosiasi Perdagangan Prabu di kota Neo, Riz tidak berani. "Tuan Valentino ingin minta tolong apa?" tanya Riz dengan sedikit gugup. "Tolong buatkan 2 buah KTP untukku," jawab Valentino belak-belakan. "KTP?" Begitu mendengar ini, Riz langsung menghela napas lega. Membuatkan KTP adalah hal yang mudah. Tanpa perlu menanyakannya pun, sudah bisa diketahui bahwa Valentino ingin membuat KTP palsu untuk dirinya dan Angel. Kalau melihat dari keadaan Valentino saat ini, Riz bisa memahami beberapa hal. "Baiklah, itu hal yang mudah. Nanti tolong kirimkan pas foto yang akan digunakan di KTP tersebut, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk mengurusnya. Aku jamin Tuan Valentino bisa lolos dari pemeriksaan keamanan di stasiun," ucap Riz sambil menepuk-nepuk dadanya. Valentino menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan terima kasih. Kalau punya KTP palsu, Angel bisa bekerja di perusahaan besar tanpa perlu membongkar identitasnya yang sebenarnya. Dengan begitu, kehidupan mereka berdua di kota Vero bisa jauh lebih baik dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk bersembunyi lagi. Setelah membicarakan soal KTP, Valentino dan Riz lanjut berbincang-bincang untuk waktu yang cukup lama. Setelah mendengarkan cerita Riz, Valentino jadi punya pemahaman lebih soal kota Neo dan kota Vero. Ketika Riz bercerita,
Valentino mendengarkannya dengan saksama sambil memikirkan berbagai rencana di dalam benaknya. Saat ini, Valentino tidak mengetahui bagaimana kabar Arvin dan yang lainnya. Pak Hendrik juga sama sekali tidak pernah mengabarinya. Hal ini membuat Valentino sedikit panik. Kalau Pak Hendrik tidak ada, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya akan menjalani kehidupannya setelah ini. Hendrik menganggap dirinya adalah pelayan Valentino, tapi sebenarnya Hendrik lebih seperti mentor, teman atau bahkan seperti sosok ayah bagi Valentino. Kalau tidak ada Hendrik yang selama ini selalu menyusun berbagai rencana untuk Valentino, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjalani kehidupannya setelah ini. Hal utama yang harus Valentino lakukan saat ini adalah, dia harus bisa menghubungi Hendrik, untuk menanyakan hal-hal apa saja yang sudah Hendrik lakukan selama Valentino pergi. Akan tetapi, sebelum menghubungi Hendrik, sebaiknya Valentino harus mempunyai sedikit kekuatan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, meskipun Valentino bisa menghubungi Hendrik, saat ini Valentino masih belum bisa melakukan apa-apa. Nick mendapat dukungan penuh dari keluarga Wijaya di kota Kama, tidak mudah untuk menjatuhkannya. Mungkin saja saat ini keluarga Wijaya pun menganggap bahwa Tommy sudah meninggal. Namun, sebenarnya ini lebih bagus, karena Valentino jadi punya kesempatan untuk bernapas terlebih dahulu. Sekarang, Timothy dan anggota keluarga Wijaya yang lainnya berada di bawah cahaya, sedangkan Valentino berada dalam kegelapan. Jadi Valentino lah yang harus mulai bertindak duluan. Valentino harus bisa mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu, setelah itu baru menyerang keluarga Wijaya pada saat mereka lengah. Dengan begitu serangannya ini pasti akan berdampak besar pada mereka. Namun, Valentino hanya punya satu kesempatan untuk menyerang mereka, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Valentino menghela napas pelan, kemudian menatap keluar jendela. Biar bagaimanapun, Valentino harus kembali ke kota Neo. Demi orang-orang yang menunggu dirinya, demi orang-orang yang harus dia lindungi, juga demi Angel. Bagaimanapun juga, kota Neo adalah rumah Angel. Valentino tahu, selama ini Angel hanya diam saja dan tidak pernah membahas soal itu karena Angel tidak ingin membebani dirinya. Mana ada orang di dunia ini yang tidak merindukan rumahnya. Kota Neo adalah tempat Angel dilahirkan dan dibesarkan. Selain itu, semua orang terdekatnya juga ada di sana. Mau tidak mau Valentino harus kembali ke kota Neo, demi Angel. Valentino sendirilah yang akan membayar utang darah itu. Pukul 5 sore. Valentino melihat ke arah jam, kemudian dia berdiri dari kursinya dan berpamitan dengan Rhys. Kalau Valentino pulang terlambat, Angel pasti mengkhawatirkannya. Tuan Valentino, kita sudah jarang bertemu, jadi sebaiknya Tuan Valentino jangan buru-buru pergi dulu. Ini masih sore, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk lanjut mengobrol? Ajak Rhys dengan begitu antusias. Valentino terlihat ragu, dia sangat bimbang. Di satu sisi, dia tidak ingin terlalu akrab dengan Rhys. Biar bagaimanapun, keadaan Rain yang masih belum diketahui sampai saat ini bagaikan jurang pemisah antara Valentino dan Rhys. Meskipun Rhys berkali-kali berterima kasih karena pada saat itu Valentino tidak membunuhnya, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Di sisi lain, saat ini Valentino tidak mengenal siapapun di kota Vero. Kalau dia akrab dengan Rhys, hal ini akan sangat menguntungkan baginya, karena kekuatan dan kekuasaan yang Rhys miliki bisa membuat segala urusannya menjadi mudah. Berhubung Valentino dan Angel sedang menyamar, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Kalau seperti ini terus, mungkin mereka baru bisa kembali ke kota Neo beberapa tahun lagi. Tuan Valentino, apa kamu percaya dengan yang namanya takdir? Saat melihat bahwa Valentino ragu-ragu, Rhys tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya. Dia menatap Valentino dengan serius. Valentino menatap Rhys dengan sedikit ragu, kemudian menjawab. Tidak. Valentino tidak pernah percaya dengan takdir. Kalaupun takdir memang benar-benar ada, Valentino akan mengalahkan takdir itu. Aku percaya. Ucap Rhys dengan serius. Tanpa menunggu Valentino berbicara lagi, Rhys lanjut berkata lagi dengan nada bicara yang sangat serius. Aku bisa bertemu dengan Tuan Valentino di kota Vero ini merupakan sebuah takdir. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Aku sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan teman lama aku di tempat ini. Selain itu, takdir juga memberiku dua pilihan. Dua pilihan itu adalah, apakah aku akan bermusuhan atau akan berteman dengan Tuan Valentino. Sejujurnya, hari ini aku terus memikirkan aku harus bersikap bagaimana saat bertemu dengan Tuan Valentino. Jelas sekali bahwa ada jurang pemisah di antara kita, karena sampai sekarang aku masih belum mengetahui kondisi putraku. Hal yang seharusnya aku lakukan adalah membalaskan dendamnya. Seharusnya aku bermusuhan dengan Tuan Valentino. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, Tuan Valentino, jangan menertawakan aku, ya? Aku tidak berani melakukan sesuatu terhadapmu. Aku benar-benar tidak berani. Selain itu, aku sangat berharap kalau Rain masih hidup, hanya saja dia hidup di tempat yang berbeda. Dan selama Tuan Valentino masih hidup, harapan ini tidak akan pernah putus. Berhubung aku tidak berani menyerang Tuan Valentino, juga tidak berani bermusuhan dengan Tuan Valentino, jadi aku rasa pilihan yang tersisa hanyalah pilihan yang kedua. Rhys berkata dengan sungguh-sungguh. Dia terlihat sangat tulus. Setelah mendengar kata-katanya, Valentino terdiam cukup lama. Dia mencoba mencerna perkataan Rhys dengan hati-hati. Meskipun perkataan Rhys terdengar sangat tulus, Valentino masih belum yakin kalau Rhys benar-benar bisa begitu murah hati. Valentino sudah membunuh putra Rhys, tapi Rhys mau berteman dengannya. Apa ini masuk akal? Namun, kalau Rhys benar-benar ingin melawan Valentino, dengan kekuatan yang Rhys miliki, dia bisa mengalahkan Valentino dengan mudah.
Rhys mengatakan kalau dirinya tidak berani melawan Valentino. Valentino tidak mempercayai itu. Akan tetapi, dengan keadaan Valentino sekarang, tidak ada yang bisa dijadikan motif bagi Rhys untuk menyerangnya. Kalau begitu, apa yang diinginkan oleh Rhys sebenarnya? Kamu ingin kembali ke kota Neo? Setelah berpikir sejenak, Valentino menatap Rhys dengan santai. Rhys sedikit terkejut, ternyata Valentino bisa mengetahui niatnya. Selama bersama dengan Valentino seharian ini, Rhys sama sekali tidak pernah menyinggung soal itu. Tanpa disangka, ternyata Valentino bisa langsung mengetahui niatnya hanya dengan mendengar perkataannya barusan. Bagaimana Valentino bisa membaca pikirannya dengan begitu mudahnya? Tuan Valentino, makam ayahku dan para leluhurku ada di kota Neo. Selama beberapa bulan terakhir, kondisi ibuku memburuk. Ibuku punya satu keinginan sebelum dia meninggal dunia. Dia ingin duduk di depan makam ayahku sambil berbincang-bincang. Rhys ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Valentino. Valentino mengerutkan keningnya sambil menghela napas, lalu dia berkata, "Kalau 3 bulan yang lalu, itu bukan hal yang sulit bagiku. Tapi kalau sekarang, aku sudah tidak bisa melakukannya."